Sinopsis. 3 tahun lalu, dokter ajaib Jian, yang bisa menyembuhkan hampir semua penyakit dan mampu menyelamatkan orang yang terkutuk, tiba-tiba hilang. Tidak ada yang tahu bahwa Jian Singer telah menikah. Setelah bertahun-tahun sendirian, dia akhirnya menemukan seorang pria yang bisa dia tinggali. Dia diam-diam pindah ke kota Hai dan membantu keluarga Hou yang tertindas dan Hou Junlai, pria yang dicintainya. Karir Hou Junlai mulai melambung karena dirinya. Pada usia yang sangat muda, ia menjadi individu terkenal di kota Hai. Jian Singer tidak tahu bahwa hari-hari damainya tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Dia tiba-tiba diberikan perjanjian perceraian. Hou Junlai meninggalkan Jian Singer begitu saja. Setelah menandatangani perjanjian perceraian, Jian Singer mengambil barang bawaannya dan memutuskan untuk meninggalkan kota Hai, tempat yang menyakiti jiwanya. Saat itu, seorang pasien yang mencari bantuan menerobos masuk dan mengacaukan rencananya. Tuan Jian adalah dokter terbaik di dunia. Apakah ada yang tidak sependapat dengan saya? Siapapun yang melawan Tuan Jian berarti melawan seluruh keluarga Suge. Seseorang yang misterius berkata, Singer, nikahi aku. Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Bahkan jika kamu menginginkan bulan di langit, aku akan mencoba mendapatkannya untukmu. Kata seorang Taipan lokal, Singer, kamu menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu seumur hidupku. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Aku ingin bersamamu. Setiap hari, kami akan makan bersama, tidur bersama, dan punya anak bersama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata seorang tuan muda di ibu kota. Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Bahkan jika kamu menginginkan bulan di langit, aku akan mencoba mendapatkannya untukmu. Kata seorang Taipan lokal, Singer, kamu menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu seumur hidupku. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Aku ingin bersamamu. Setiap hari, kami akan makan bersama, tidur bersama, dan punya anak bersama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata seorang tuan muda di ibu kota. Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Bahkan jika kamu menginginkan bulan di langit, aku akan mencoba mendapatkannya untukmu. Kata seorang Taipan lokal, Singer, kamu menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu seumur hidupku. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Aku ingin bersamamu. Setiap hari, kami akan makan bersama, tidur bersama, dan punya anak bersama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata seorang tuan muda di ibu kota. Episode 1-5, CCT, Basin Shell Coffee. Saat itu musim hujan, dan hujan turun tanpa henti. Nona Liu, yang mengenakan kemeja berkerah putih, meletakkan selembar kertas di depan Jian Singer. Nona Liu berkata, Jian Singer, Anda harus memahami apa yang dimaksud Presiden Hou. Jian Singer melihat perjanjian perceraian di depannya dengan ekspresi tanpa ekspresi. Jian Singer berkata, apa? Saat ini orang-orang bahkan tidak perlu datang untuk bercerai. Juga, apakah ini yang diinginkan Junlai, atau yang kamu inginkan? Jian Singer memiliki senyuman mencela diri sendiri di wajahnya. Jian Singer mengira Hou Junlai akan menjadi cinta dalam hidupnya. Mereka berdua telah bersama selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak hal. Dalam 3 tahun terakhir, mereka juga mengalami banyak kebahagiaan dan tawa. Tapi sekarang, semuanya sudah seperti ini. Siapa yang bisa disalahkan? Jian Singer sangat mencintai Junlai. Untuk menunggu Junlai, dia menolak segala macam pria luar biasa. Dia pulang kerja tepat waktu setiap hari dan jarang keluar berbelanja. Dia bahkan tidak punya banyak teman. Bagaimana dia, Jian Singer, bisa disalahkan? Ataukah suaminya, yang membangun karirnya dari nol dan dikenal sebagai cowok penyendiri, patut disalahkan? Sekarang, itu tidak ada artinya. Nona Liu memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya saat dia berkata dengan nada mengejek, Jian Singer, tidak perlu mengganggu Presiden Hou lagi. Kamu memang sangat baik sebelumnya, tetapi kamu tidak lagi layak untuknya sekarang. Ten Hou adalah CEO yang terkenal secara internasional. Anda hanya seorang dokter yang buruk. Pada titik ini, Nona Liu dengan sengaja berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan perlahan, lebih baik segera menandatangani surat cerai. Terus terang, Anda tidak layak berada di sisi Presiden Hou sekarang. Presiden Hou harus bersama orang yang lebih menonjol di masa depan. Dia pastinya tidak seharusnya bersama orang biasa dan tidak kompeten sepertimu. Jian Singer tetap tenang dan diam. Ketika Nona Liu melihat ini,
dia segera mengerutkan kening dan berkata, Presiden Hall telah cukup memberi Anda rasa hormat. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda tidak menandatanganinya, Presiden Hall punya cara untuk bercerai. Jian Singer, jangan berlarut-larut. Mengesampingkan masa lalu adalah hal yang lebih baik bagi semua orang. Setelah mendengar kata-kata Nona Liu, Jian Singer tertawa mencela diri sendiri. Jian Singer menertawakan betapa tidak berharganya cintanya. Dia tertawa melihat bagaimana tempat yang tadinya dia pikir sebagai pelabuhan teramannya kini akan hancur. Ketika dia membutuhkan bantuan, dia mencarinya, yang disebut istrinya biasa-biasa saja, tetapi sekarang setelah segalanya berjalan baik dan karirnya melejit, dia telah ditinggalkan. Ketika Nona Liu melihat senyum Jian Singer, dia mengerutkan kening. Nona Liu bertanya, apa yang lucu? Mendengar pertanyaan Nona Liu, Jian Singer perlahan menjadi tenang. Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, saya menertawakan cinta yang menyedihkan ini. Saat itu, saya, Jian Singer, memilih Hou Junlai di antara banyak orang. Saya mengabaikan keberatan semua orang dan berpikir bahwa Hou Junlai adalah cinta sejati saya. Keluarga Hou sangat senang. Baru beberapa tahun berlalu, tapi Hou Junlai sudah melupakanku. Cinta apa? Keluarga Hou apa? Jian Singer memasang tatapan mengejek saat dia berbicara dengan sinis. Jian Singer tidak peduli betapa jeleknya ekspresi Nona Liu. Dia melanjutkan, biarkan Hou Junlai datang dan mencari saya secara pribadi. Menurutmu siapa yang harus memberitahuku hal ini? Dengan itu, Jian Singer berdiri dan pergi. Nona Liu duduk di sofa dengan ekspresi jelek. Tidak peduli apapun, sebagai tangan kanan Hou Junlai, Nona Liu tentu saja memiliki rasa bangga. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika orang rendahan itu memanggilnya bukan siapa-siapa? Nona Liu hendak berdiri ketika seseorang masuk. Orang yang masuk mengenakan setelan buatan tangan berkualitas tinggi. Pria penyendiri ini memancarkan aura seorang CEO. Ketika Nona Liu melihat pria itu, dia segera berlari dan berkata dengan kepala menunduk, Presiden Hou. Orang yang masuk adalah Hou Junlai. Saat Jian Singer melihat Hou Junlai, dia berkata dengan tenang, duduk. Hou Junlai mengangguk dan duduk di samping Nona Liu. Dengan senyuman mencela diri sendiri di wajahnya, Jian Singer duduk di hadapan Hou Junlai. Mereka berdua terdiam, suasana tampak mencekam. Pada akhirnya, Jian Singer meletakkan perjanjian perceraian di depan Hou Junlai lagi dan bertanya sambil tersenyum, kamu ingin aku menandatanganinya? Hou Junlai tertegun sejenak, dia tidak menyangka Jian Singer akan berterus terang. Entah kenapa, hatinya sakit. Setelah berpikir sejenak, Hou Junlai mengangguk dan berbisik, tanda tangan. Kesenjangan di antara kami sudah tidak dapat diatasi. Kita sudah menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kamu bisa meminta apa saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan memuaskanmu. Hou Junlai telah menunjukkan ketulusan terbesarnya, jadi dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menolak lamaran seperti itu. Namun, Jian Singer memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat pria asing namun familiar di depannya. Jian Singer bertanya dengan acuh tak acuh, apakah segala sesuatu di duniamu dihargai dengan sangat jelas? Hou Junlai sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Nona Liu tidak tahan lagi dan memarahi, Jian Singer, kamu terlalu tidak tahu malu. Presiden Hou sudah sangat tulus. Jika bukan karena Presiden Hou terlalu baik, Anda. Sebelum Nona Liu selesai berbicara, Hou Junlai menyela dan berkata, Ming Yue, saya akan memberitahunya sendiri. Nona Liu menatap Jian Singer dengan marah. Jian Singer adalah seorang pemalas yang memiliki khayalan akan kehidupan mewah. Menjijikkan sekali. Hou Junlai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Jian Singer, kamu. Tanpa menunggu Junlai berbicara, Jian Singer menyela Hou Junlai. Setelah Jian Singer menandatangani perjanjian perceraian, dia tersenyum dan berkata, saya mengerti maksud Anda. Setelah menandatanganinya, kami akan berpisah dengan baik-baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kita akan berpura-pura tidak pernah bertemu. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Saya mendapat jawaban saya. Itu lebih dari cukup. Dengan itu, Jian Singer berdiri dan berbalik untuk mencegah Hou Junlai melihat air mata di matanya. Baru saja, Jian Singer mencoba menemukan jejak paksaan di mata Hou Junlai. Sayangnya, Jian Singer terlalu memikirkan banyak hal. Dari mata Hou Junlai, Jian Singer hanya melihat keseriusan dan tekad. Ternyata Hou Junlai sangat ingin bercerai.
Hou Junlai sebenarnya berpikir bahwa Jian Singer tidak lagi layak untuknya. Lelucon yang luar biasa. Jian Singer mulai tertawa. Setelah cukup tertawa, Jian Singer berbalik dan menatap Hou Junlai sambil tersenyum. Jian Singer berkata, 3 tahun bisa mengubah banyak hal, bukan, Junlai? Dengan itu, Jian Singer berbalik dan pergi dengan tekad. Melihat Jian Singer telah pergi, Hou Junlai segera menghela nafas lega, tapi jejak kesepian muncul di wajahnya. Nona Liu sangat akrab dengan Hou Junlai, jadi tentu saja dia tahu bahwa Hou Junlai benar-benar sedikit sedih saat ini. Tidak peduli apapun, ini adalah romansa masa mudanya, sebuah kenangan yang tak terhapuskan. Saat Jian Singer menandatanganinya, itu berarti romansa masa muda mereka telah berakhir. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Nona Liu menghiburnya, Presiden Hou, ini bukan salah Anda. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Jian Singerlah yang salah. Jika Jian Singer bekerja keras untuk mengikuti jejak Anda dan tetap berada di level yang sama dengan Anda, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Senyuman pahit muncul di wajah Hou Junlai saat dia menatap gerimis di luar jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, aku mengerti, tapi aku kehilangan orang yang paling mencintaiku. Nona Liu segera berkata, Presiden Hou, seseorang akan lebih mencintaimu di masa depan. Di villa keluarga Ye, Hou Xiaoyu berteriak, Bu, sudah selesai. Adikku dan Jian Singer sudah bercerai. Baru saja, Jian Singer menandatangani surat cerai. Ketika keluarga Hou mengetahui bahwa Hou Junlai dan Jian Singer telah berhasil bercerai, mereka tersenyum. Tuan Hou tampak tenang dan diam. Senyuman di wajah Nyonya Hou paling lebar, seolah-olah dia telah mencapai sesuatu yang monumental. Orang yang berbicara adalah saudara perempuan Hou Junlai. Hou Xiaoyu duduk di samping ibunya dan melanjutkan, Bu, meskipun dia adalah kakakku, dia terlalu baik. Saya mendengar bahwa dia tidak hanya memberi Jian Singer mobil dan rumah, tetapi dia juga memberinya uang tunai 2 juta yuan. Begitu Hou Xiaoyu selesai berbicara, mata Nyonya Hou membelalak. Nyonya Hou berteriak dengan marah, apa katamu? Dia memberinya begitu banyak uang. Itu tidak akan berhasil. Dia tidak bisa memberikan kompensasi padanya dengan uang sebanyak itu. Hou Xiaoyu segera mengangguk dan berkata, itu benar, tapi kamu tahu orang seperti apa saudaraku. Tidak ada seorang pun yang bisa berubah pikiran. Meskipun dia harus memberikan kompensasi kepada Jian Singer, karena Jian Singer membayar uang sekolah saya saat itu, kompensasinya seharusnya tidak terlalu besar. Itu benar, ketika Hou Junlai dan Jian Singer pertama kali menikah, keluarga Hou hanyalah keluarga biasa dan mereka bahkan sedikit miskin. Untungnya, Jian Singer memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Dia menabung sejumlah uang dan bahkan menggunakannya untuk menghidupi keluarga Hou. Itu termasuk biaya sekolah dan biaya hidup Hou Xiaoyu. Meskipun Nyonya Hou mengetahui hal ini, dia masih tidak dapat menerima pemberian kompensasi sebanyak itu kepada Jian Singer. Nyonya Hou berkata kepada Tuan Hou, katakan sesuatu. Junlai memberi terlalu banyak kompensasi, kan? Memang benar Jian Singer membantu keluarga kami saat itu, tapi jangan lupa bahwa hal pertama yang dilakukan Junlai setelah dia mendapatkan uang adalah membeli rumah orang tua Jian Singer dan membeli villa untuk keluarga kami. Meskipun menurut hukum, Junlai dan Jian Singer memiliki aset bersama, Jian Singer tidak boleh diberikan 2 juta yuan. Saya tahu bahwa semua pengeluaran Jian Singer selama beberapa tahun terakhir ditanggung oleh Junlai, jadi Jian Singer seharusnya punya banyak uang sekarang. Mereka sudah bercerai sekarang, dan semua orang tahu itu karena Jian Singer tidak layak lagi untuk Junlai, jadi tentu saja dia tidak boleh diberi uang sebanyak itu. Nyonya Hou masih tidak bisa menerima pembayaran kompensasi sebanyak itu, jadi dia mulai berbicara tentang masa lalu Jian Singer. Ketika Tuan Hou mendengar perkataan istrinya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya hanya tahu bahwa Jian Singer membantu kami selama masa-masa tersulit kami. Saat itu, kamu tidak menyetujui pernikahan Junlai dan Jian Singer. Sekarang, Junlai telah sukses dan berubah menjadi lebih baik, tapi Jian Singer selalu baik dan berbakti kepada kami. Oleh karena itu, menurutku Junlai tidak memberinya terlalu banyak. Faktanya, jumlahnya terlalu sedikit. Ketika Nyonya Hou mendengar ini, dia semakin tidak puas. Dia segera berdiri dan berteriak dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya akui bahwa Jian Singer membantu keluarga kami saat itu,
tapi jangan lupa bahwa rumah yang dibeli Junlai untuk orang tua Jian Singer bernilai 1 juta yuan. Itu cukup untuk menggantikan Jian Singer. Tuan Hou segera berkata, kamu menjalani kehidupan yang baik sekarang, tetapi apakah kamu lupa betapa sulitnya hal-hal di masa lalu? Dengan itu, Tuan Hou menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berdiri untuk pergi. Dia tidak ingin bertengkar dengan anggota keluarga Hou lainnya. Melihat Tuan Hou pergi sambil menghela nafas, Nyonya Hou semakin marah. Hou Xiaoyu segera berkata, Bu, jangan marah. Ayah saya sudah tua, jadi jangan turunkan diri Anda ke levelnya. Saya pikir kita harus pergi dan mendapatkan kembali uang atau rumah dari Jian Singer sekarang. Suami saya baik-baik saja sekarang, tapi dia perlu membeli mobil bagus untuk mendiskusikan lebih banyak kesepakatan bisnis. Aku juga ingin membantunya. Nyonya Hou tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia berkata dengan kesal, kalau saja kamu bisa menjadi dewasa dan sukses seperti kakakmu. Tapi bagaimanapun juga, uang itu harus dikembalikan. Junlai telah memberinya banyak kompensasi. Nyonya Hou memutuskan bahwa dia harus mendapatkan uangnya kembali. Kemudian, Nyonya Hou sepertinya memikirkan sesuatu dan melanjutkan, Jian Singer mungkin terlihat baik, tapi dia cukup licik di balik permukaan. Jika hanya kita berdua, Jian Singer pasti tidak akan memberikannya kepada kita. Apakah kamu ingat gadis yang mengejar kakakmu itu? Namanya Liu Siner. Hubungi dia untuk membantu kami. Hou Xiaoyu mengangguk dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Sister Siner? Bu, jangan khawatir. Ini adalah ide pertama Sister Siner. Selama Anda setuju, kami akan mencari Jian Singer sekarang dan mendapatkan uangnya kembali. Dengan adanya Sister Siner, saya tidak percaya Jian Singer tidak akan mengembalikan uangnya. Ketika Nyonya Hou mendengar ini, dia segera berpakaian dan hendak pergi. Nyonya Hou berkata, ayo pergi. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mendapatkan uang hasil jerih payah anak saya? Kota Laut, kediaman pusat. Ini adalah area villa terbaik di CCT. Mereka yang tinggal di sini semuanya adalah tokoh terkenal di CCT. Di villa, Jian Singer duduk di sofa sambil menatap rumah yang didekorasi dengan mewah. Rasanya sangat asing namun akrab. Dia mempunyai perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Villa ini telah melalui awal mula Jian Singer dan Hou Junlai dari awal. Itu juga merupakan hasil usaha keras mereka. Meskipun Jian Singer mengira hari ini akan datang, dia tidak menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, Jian Singer telah mencoba yang terbaik untuk menenangkan Hou Junlai. Namun, pada akhirnya, semua kelembutan Jian Xing tidak ada artinya. Jian Singer menghela nafas dan melihat majalah Playboy di atas meja. Ada seorang pria penyendiri dan tampan di sampulnya. Jian Singer memperhatikan pria ini memulai dari awal, tetapi dia tidak menyangka bahwa Hou Junlai, yang dulunya tidak layak baginya di mata orang lain, akan menjadi seseorang yang berada di luar kemampuannya. Hou Junlai telah menjadi pengusaha muda berprestasi di CCT. Sebagai seorang pemula yang tampan, dia telah menjadi pria idaman bagi banyak remaja putri dan gadis di CCT. Jian Singer bergumam pada dirinya sendiri, itu benar. Seorang pria yang datang dari nol dan sekarang bernilai miliaran sedang dikejar oleh banyak gadis cantik dan mempesona. Bagaimana seorang dokter tanpa nama seperti saya bisa layak untuknya? Jian Singer tersenyum mencela diri sendiri. Mungkin dia sudah menjadi noda bagi reputasi Junlai. Jian Singer meletakkan majalah itu di atas meja sambil menghela nafas. Dia tidak ingin melihatnya lagi. Jian Singer melihat ke rumah itu lagi, lalu berdiri untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi. Saat ini, telepon berdering. Begitu dia mengangkat telepon, sebuah suara datang dari ujung sana. Dokter Ajaib Jian, apakah kamu bebas sekarang? Jian Singer sedang tidak mood, jadi dia menutup telepon. Telepon terus berdering. Jian Singer mematikan teleponnya begitu saja. Dia sedang tidak mood untuk melakukan hal ini sekarang. Namun, ekspresi kasihan melintas di mata Jian Xing. Dokter Ajaib Jian, sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang memanggilnya seperti itu. Selama 3 tahun terakhir, Jian Singer menghilang tanpa jejak. Dia tidak berharap seseorang masih mengingatnya. Alamat Miracle Dr. Jian terasa sudah ketinggalan zaman. Waktu begitu kuat sehingga selalu membuat orang lengah. Jian Singer berkata dengan nada mencela diri sendiri, orang lain menghormatiku sebagai dokter ajaib Jian, tapi orang yang paling kucintai memperlakukanku seperti sampah. Itu konyol.
Setelah beberapa saat, Jian Singer berdiri dengan ekspresi tenang. Mungkin, mereka tidak tahu bahwa Jian Ruxing saat ini berada di luar jangkauan keluarga Hou. Demikian pula, tidak ada yang tahu bahwa ada situasi putus asa di ujung telepon. Provinsi Setan, Shanghai. Di halaman kuno keluarga Li. Semua orang di Provinsi Iblis tahu bahwa keluarga Li, yang dikenal sebagai pemimpin Provinsi Iblis, dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Li Kun berkata dengan sedih, "Ayah, apakah yang lain benar-benar tidak bisa menyelamatkan kakek?" Jian Singer sangat tidak peka. Tuan muda keluarga Li jelas sangat tidak puas. Tamparan, tanpa diduga, kepala keluarga Li langsung menamparkan Li Kun. Wajah Li Tian pucat saat dia mengertakkan gigi dan meraung ke arah Li Kun. "Li Kun, diam, kamu boleh memarahiku, tapi kamu tidak boleh menjelek-jelekkan dokter ajaib Jian. Jika tersiar kabar, kamu akan mati." Li Kun tercengang saat itu juga. Ayahnya, yang tidak pernah menyentuhnya sejak dia masih kecil, sebenarnya menamparnya untuk seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan itu hanya karena Li Kun sedikit mengeluh. Memikirkan hal ini, Li Kun menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Semua orang dari keluarga Li memandang Li Tian. Li Tian memandang putranya sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Ketahuilah bahwa bahkan Santo Zhang pun harus menyebut Dr. Jian sebagai gurunya." Begitu dia mengatakan ini, keluarga Li terdiam. Santo Zhang, dia adalah seorang dokter luar biasa yang diketahui semua orang di negara ini. Dikatakan bahwa keterampilan medis Saint Zhang bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun, orang seperti itu sebenarnya harus menyebut Jian Singer sebagai tuannya. Ini terlalu menakutkan. Li Kun tertegun sejenak, lalu wajahnya langsung pucat. Bahkan keluarga Li tidak berani menyinggung keberadaan seperti itu. Tapi Li Kun sebenarnya berani menjelek-jelekkan Miracle Dr. Jian sekarang. Miracle Dr. Jian mampu membuat keluarga Li menghilang dari muka bumi ini. Memikirkan hal ini, Li Kun segera berlutut dengan panik. "Ayah, aku tahu aku salah sekarang." Li Tian memandang putra sulungnya, yang sangat diharapkan sejak dia masih muda. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berdiri di depan jendela. Li Tian berkata, "Nak, aku akan memberimu kesempatan. Miracle Dr. Jian saat ini berada di CCT. Minta maaf secara pribadi kepada Miracle Dr. Jian. Lalu, dengan hormat undang Dokter Ajaib Jian kembali untuk menyelamatkan kakekmu." Ketika Li Kun mendengar ini, dia langsung mengangguk. Li Tian mengingatkannya dengan cemas, "Cepat pergi. Saat Anda mencapai CCT, ingatlah untuk tidak menyinggung Miracle Dr. Jian. Jika kamu menyinggung perasaannya." Li Kun segera berkata, "Ayah, jangan khawatir. Saya berjanji tidak akan membuat kesalahan apapun." Li Tian melambaikan tangannya, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Li Kun berdiri dan berbalik untuk pergi. Li Tian berkata lagi, "Ingat, hidup kakekmu bergantung pada tindakanmu." Pada titik ini, Li Kun merasa beban yang ditanggungnya semakin berat, dan dia menjadi semakin penasaran dengan Jian Singer. Kota Laut, kediaman pusat. Liu Siner mengantar Hou Xiaoyu dan Nyonya Hou kemari. Nyonya Hou berkata, "Siner, kamu yang terbaik. Jian Singer telah menjadi dokter tanpa nama selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa layak untuk Junlai?" Nyonya Hou memuji Liu Siner saat dia keluar dari mobil. Liu Siner hanya tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Tidak, Tuan Hou jauh lebih mampu dari saya. Di depan Tuan Hou, saya hanyalah setitik debu." Hou Xiaoyu memandangi villa mewah di depannya dengan penuh semangat dan menelan ludah. Tidak lama lagi villa ini menjadi milik Hou Xiaoyu. Hou Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Hou Xiaoyu segera berkata, "Saudari Siner, Bu, ini dia. Adikku membeli rumah ini. Bagaimana sampah seperti Jian Singer bisa memilikinya?" Nyonya Hou mengangguk sambil melihat villa di depannya. Liu Siner diam-diam mencibir. Keluarga Hou hanyalah batu loncatan bagi Liu Siner untuk mencapai puncak. Selama dia bisa mendapatkan Hou Junlai, Liu Siner yakin bahwa semua yang ada di keluarga Hou akan menjadi miliknya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pada saat itu, Liu Siner pasti akan menjadi pemimpin di seluruh kota laut. Dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan keluarga Li. Memikirkan hal ini dan bagaimana rencananya berjalan dengan sangat lancar, suasana hati Liu Siner sedang baik. Liu Siner berkata, "Ayo masuk. Villa ini seharusnya milik Xiaoyu. Bagaimana Jian Singer pantas mendapatkannya?"
Ketika Hou Xiaoyu mendengar kata-kata Liu Xiner, suasana hatinya sedang baik dan melangkah ke pintu masuk villa. Dalam benak Hou Xiaoyu, Liu Xiner sangat kuat. Hou Xiaoyu berpikir selama Liu Xiner membantu, villa ini akan menjadi miliknya. Saat ini, Jian Xing'er sudah mengemasi barang bawaannya. Dia duduk di sofa sambil melihat perabotan di rumah yang telah dilengkapi secara pribadi oleh Hou Junlai. Peristiwa menggembirakan saat mereka berdua pindah sepertinya baru saja terjadi kemarin. Namun saat pohon tumbang, monyet berhamburan. Jian Xing'er hendak pergi sekarang. Jian Xing'er hendak meninggalkan rumah ini dengan penuh kenangan manis mereka. Rumah ini sudah menjadi milik Jian Xing'er ketika dia menandatangani akta tersebut. Meskipun Hou Jun berkata bahwa rumah ini akan diserahkan kepada Jian Xing'er tidak menginginkannya. Memikirkan hal ini, Jian Xing'er memikirkan keseriusan dan tekad di mata Hou Junlai dan bagaimana dia mengatakan bahwa mereka bukan lagi orang-orang dari dunia yang sama. Pada akhirnya, Jian Xing'er tidak lagi layak untuknya. Selama 3 tahun terakhir, meskipun Jian Xing'er adalah orang biasa, dia selalu mencintai suaminya dari lubuk hatinya. Demi Junlai, Jian Xing'er rela melakukan apapun. Jian Xing'er memberikan hatinya kepada Hou Junlai tanpa syarat. Ini balasan yang dia dapat. Sebagai imbalannya, Hou Junlai mengatakan bahwa mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Sebagai imbalannya, dia juga menerima penghinaan dari Hou Junlai. Konyol sekali. Cinta macam apa ini? Itu seperti kesepakatan bisnis. Saat senyuman mencela diri sendiri muncul di wajah Jian Xing, bel pintu berbunyi. Jian Xing'er kembali sadar dan mengerutkan kening. Lalu, dia membuka pintu. Dia melihat orang-orang berdiri di luar pintu. Jian Xing'er bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, Xiaoyu, mengapa kalian ada di sini?" Jian Xing'er memanggil Ni Hou sebagai ibunya. Selama 3 tahun terakhir, Jian Xing'er sudah terbiasa dengannya. Namun, Nyonya Hou mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketidakpuasan dan penghinaan. Nyonya Hou segera berkata, "Jangan panggil saya seperti itu. Aku bukan ibumu." Hou Xiaoyu bahkan tidak melihat ke arah Jian Xing'er saat dia berkata terus terang, "Jian Xing'er, kamu harus mengerti bahwa ini adalah rumah saudara laki-lakiku. Anda tidak membayarnya." Kata-kata Hou Xiaoyu sangat kasar. Jian Xing'er hanya bisa mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat ke arah wanita berpakaian itu. Dia adalah Liu Xiner. Jian Xing'er bertanya, "Siapa kamu?" Saat Jian Xing'er bertanya, Hou Xiaoyu menyela. Hou Xiaoyu berkata, "Tersesat. Jian Xing'er, saya ingin menunjukkan kepada Sister Xiner villa besar saya." Hou Xiaoyu mendorong Jian Xing'er menjauh dan berjalan masuk. Liu Xiner memandang Jian Xing'er dengan rasa kasihan dan ejekan. Kemudian, dia memasuki rumah bersama Ni Hou dan Hou Xiaoyu. Jian Xing'er menghela nafas, tapi tidak mengatakan apapun. Dia berharap bisa berpisah dengan Hou Junlai secara baik-baik. Lagi pula, mereka sudah lama menjadi suami istri, jadi tidak perlu membuat keadaan menjadi terlalu jelek. Dengan pemikiran ini, Jian Xing'er pergi ke dapur dan menuangkan air untuk mereka bertiga. Hou Xiaoyu memandang rumah itu dengan penuh semangat. Sebentar lagi, villa besar ini akan menjadi miliknya. Liu Xiner dengan santai melihat sekeliling rumah sebelum mengangkat alisnya ke arah Jian Xing'er. Liu Xiner berkata, "Jian Xing'er, kalian sudah bercerai, jadi lebih baik berpisah secara baik-baik. Villa ini bukan milikmu." Jian Xing'er mengerutkan kening. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah berencana menerima villa ini, jadi mengapa Liu Xiner mengatakan itu? Jian Xing'er tidak mengikuti upacara dan menjawab, "Saya tidak tahu siapa Anda, tapi ini masalah keluarga kami." Sebagai orang luar, bukankah kamu terlalu usil dan kasar? Ketika Liu Xiner mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Liu Xiner tidak menyangka Jian Xing'er berani berbicara seperti ini. Dia hanyalah sampah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Nyonya Hou tidak puas. Nyonya Hou berkata, "Apa urusan keluarga? Jian Xing'er, miliki harga diri. Junlai sudah menceraikanmu. Kami tidak ada hubungannya denganmu lagi. Junlai telah membesarkan seseorang yang tidak berguna sepertimu selama bertahun-tahun. Apakah Anda masih ingin terus melakukan freelot? Biar ku beritahu, akulah yang meminta Junlai bercerai. Sampah sepertimu tidak layak berdiri di sisi Junlai. Kamu sudah cukup beruntung bisa menikah dengannya, mengerti? Dasar sampah, apakah kamu sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir?
Kamu hanya tahu cara melakukan freeload. Ejekan dan sikap Nyonya Hall mengejutkan Jian Singer dan membuatnya sangat marah. Apa yang dia katakan? Bukankah rumah ini milik Jian Singer dan Hou Junlai? Orang luar mencoba ikut campur, jadi Jian Singer membalas, tapi kemudian ibu mertuanya menghinanya seperti ini.